Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya yang siap beribadah pagi hari ini boleh lambaikan tangan paling tinggi dan kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan pengagungan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji, pujilah Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh berada di tempat yang paling indah, yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan, sehingga kami bisa ada di rumah Tuhan tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya saat ini juga Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau ambil alih seluruh acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, ibadah hari ini dapat memberkati kami semua Tuhan. Baik melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba sendiri, dan juga melalui pelayanan kami Tuhan. Biarlah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk masih bangku-bangku yang masih kosong Tuhan. Ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun juga pelayanan kami Tuhan, itu semua sama di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk melayani Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan berdiri dulu saudara, kita akan berdoa untuk adik-adik kita. Bapak Ibu, kita tumpang tangan atas anak-anak kita. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari Minggu ini di mana anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini untuk memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan diajar kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu Bapa. Biarlah mereka bisa duduk diam mendengar pengajaran daripada kakak-kakaknya. Dan kami juga berdoa agar Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada, baik di dalam rumah, di sekolah maupun di luar. Jauhkan dari segala tipu daya si iblis yang kadang membawa mereka jatuh dalam dosa yang mereka sendiri sekalipun tidak mengerti. Kami percaya tangan Tuhan selalu menuntun, melindungi, malaikat Tuhan juga menyertai mereka. Mereka jadi anak-anak yang pandai, yang pintar Tuhan, yang disiplin di dalam belajar. Dan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Biar kawan-kawannya bisa melihat anak Tuhan berbeda dengan anak dunia. Untuk yang kecil-kecil juga Tuhan yang masih tinggal di rumah, biarlah mereka juga dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, kecelakaan apapun juga. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, kiranya diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak ini. Mereka boleh mengajar dengan kasih seperti anak mereka sendiri. Kami percaya Tuhan memberkati kakak-kakak sekolah minggu, membalas segala pelayanan mereka dengan hal yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua, bagi para orang tua maupun mengganti orang tua yang memelihara mereka, diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan kesabaran juga, dan diberikan berkat Tuhan orang tua mereka semua, supaya anak-anak ini juga diberikan kecukupan perkembangan mereka sampai mereka dewasa. Bapak, kami juga percaya kuasa-Mu luar biasa atas anak NN ini. Kami berdoa anak-anak ini boleh menjadi pemimpin di bangsa ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka dan kami akan memberkati satu persatu. Pada akhirnya berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai anak-anak ini. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat beribadah untuk anak Awesome Kids. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh menerima penyertaan, kami boleh menerima pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini Tuhan kami datang, kami mau lepaskan segala beban dan kami mau fokus hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik dan yang berharga, mulia hanya bagi-Mu Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan
yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan yang berharga, semua yang terbaik untuk Tuhan hari ini, semua tentang Tuhan pagi hari ini. Hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesusku, telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hidup kami menjadi baru Tuhan. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik. Saya sedang jemaat untuk bangkit diri bersama-sama. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami angkat tinggi tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik.
bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami bersyukur. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia Tuhan, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau belajar kasih yang terbaik untuk Tuhan, bukan karena kami punya apa-apa, tetapi karena kami mengasihi Engkau Yesus. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan setiap kami untuk boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita lebih lagi untuk Tuhan. Yang siap bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Ya. Boleh kasih tawa di sebelahnya, yuk semangat memuji Tuhan yuk. Ya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan ragu. Saya boleh minta jemaat suaranya lebih kencang lagi? Mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Tuhan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Yes, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, la 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 la, la 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 la. Sekali lagi boleh ya. Oh, sama-sama dengan saya. Oh, la 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 la. Amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan ragu kami Tuhan. Oh, kami yakin pasti Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku.
Tuhan. Oh amin. Sebab Dia satu-satunya Allah yang layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan. Amin. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji dasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Woo! Yes. Engkau besar Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, oh terbukti Tuhan. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada yes. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Oh sekali lagi katakan, Yesus Allah perkasa. Amin. Yesus kita perkasa, amin. Yesus luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Satu hal yang kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami selalu ada di dalam genggaman Tuhan. Sekalipun dunia berubah, tapi satu hal yang kami tahu pasti, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Bahkan selalu baru setiap hari. Terima kasih Yesusku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
kasih Tuhan Yesus. Lagu ini Tuhan menyatakan kami percaya Engkau. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Dan sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini saya dan jemaat kebangkit itu sama-sama. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Dan sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Bapa, kami sungguh percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau satu-satunya penolong yang setia Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berada di tempat ini, kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Luar biasa, puji Tuhan. Kita selalu luar biasa di dalam Tuhan. Amin ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, waiting for God's answer. Menunggu waktu Tuhan atau menunggu jawaban dari Tuhan. Saudara kalau disuruh menunggu senang gak saudara? Enggak ya? Ya. Memang menunggu itu adalah suatu momen yang tidak menyenangkan. Menunggu adalah suatu momen yang membosankan. Bahkan menyebalkan saudara, iya gak? Ya. Tetapi kenyataannya saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan untuk hal-hal seperti ini. Ya gak? Kita harus menunggu. Contohnya saudara ya. Kalau kita mengendarai mobil, kita kan harus menunggu kalau lampunya merah kan saudara. Masa kita mau jalan terus kan enggak, ya kan? Kadang-kadang lampu merahnya lama sekali, ya, akhirnya menjengkelkan kan. Dan lampu hijau cepat, 3-4 mobil udah merah lagi. Ya. Kadang-kadang kita juga diperhadapkan jalan yang macet, saudara. Ya Bali saat ini mulai macet kan saudara ya.
Sedangkan kita ada sesuatu yang urgent, yang buru-buru kita mau kerjakan. Tetapi kita di perhadapan hal yang macet. Kan itu menjengkelkan saudara. Betul ya saudara ya? Ya. Di Bali ini kan ada titik-titik yang selalu macet saudara ya. Kayak di sini mungkin di dekat daerah Soputan situ saudara. Tepatnya Indonesia itu macet saudara. Ya. Atau juga di Canggu ya Pak. Canggu juga macet. Tapi harga tanah di Canggu mahal loh Pak. Walaupun macet tapi tetap mahal. Karena banyak favorit di sana. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Jadi setiap hari kita itu diperhadapkan akan hal-hal seperti ini. Sehingga akhirnya menunggu itu adalah suatu hal yang biasa buat kita saudara. Betul gak saudara? Ya. Karena kita mau gak mau kita harus menunggu. Ya. Kita ke dokter, kita ke bank, kita ngambil antrian nomor. Dan kita harus menunggu. Ya. Jadi menunggu itu adalah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu pertanyaannya saudara. Kalau Tuhan menunda jawabannya, artinya Tuhan mau kita menunggu waktu Tuhan. Bisa gak kita menganggap itu suatu hal yang biasa dalam hidup kita? Dalam kehidupan rohani kita? Bisa gak saudara? Harus bisa saudara. Ya, karena di dalam dunia ini aja kita bisa menerima kenyataan kita harus menunggu segala sesuatunya. Dan menunggu waktu Tuhan. Memang itu bukan proses yang mudah. Ya, melalui proses ini Tuhan itu mengajarkan kita untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kita belajar untuk bisa mempercayai Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saudara. Ya. Jadi menanti waktu Tuhan saudara. Jawaban dari Tuhan, apapun jawaban dari Tuhan. Satu hal yang saudara harus ingat. Ini penting saudara. Apapun jawaban dari Tuhan. Dia Allah yang maha tahu. Dan itu adalah yang terbaik buat kita. Apapun jawaban itu, baik jawabannya iya, baik jawabannya tidak, ataupun menunggu. Semua itu merupakan bagian dalam rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Memang kalimat menunggu itu suatu hal yang terkesan menyebalkan saudara. Ya. Tetapi penundaan waktu Tuhan, seringkali Tuhan tujuannya untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Untuk mendewasakan kita sehingga kita bisa masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Saudara, di dalam Alkitab, ketika Yesus diberitahu bahwa saudara yang dikasihinya sakit, yaitu Lazarus. Apa Yesus langsung bilang sama murid-muridnya, ayo kita berangkat sekarang? Enggak kan saudara ya. Yesus menunda berapa lama saudara? 2 hari kan saudara. Ya, Lazarus ini adalah kakak dari Marta dan Maria saudara. Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus saudara. Dan setelah 2 hari, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita berangkat ke Yudea. Ya, karena mereka tinggal di Betania. Betania itu adalah desa kecil di wilayah Yudea. Lalu muridnya bilang, guru nggak salah kita ke sana lagi. Kan waktu itu orang-orang Yahudi mau melempari guru dengan batu. Tapi Tuhan tahu itu tidak akan terjadi saat ini. Tuhan katakan apa? Kalau kita berjalan dalam terang, kita tidak akan terantuk. Tuhan bilang begitu. Lalu berangkatlah mereka. Dan setibanya sampai di sana, Yesus sudah tahu bahwa Lazarus itu sudah mati. Dan setibanya sampai di sana dalam perjalanan 2 hari, berarti 4 hari Lazarus ada di dalam kubur dan sudah membusuk. Tapi Tuhan katakan apa? Buka pintunya. Lalu Tuhan berkata, Lazarus keluarlah. Saudara, apa yang penundaan yang Tuhan lakukan itu pasti punya alasan, saudara. Betul nggak? Kenapa Tuhan menunda datangnya ke Lazarus? Tuhan kan bisa aja berkata, saat ini juga Lazarus engkau sembuh, kan bisa saudara. Ya. Tapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Karena setiap penundaan Tuhan, itu pasti ada alasan Tuhan. Karena melalui peristiwa Lazarus saudara, dampaknya banyak orang yang datang ke Betania ingin melihat peristiwa ini. Dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan lakukan, penundaan itu pasti ada rencana Tuhan yang besar. Kalau Tuhan hanya sekedar menyembuhkan itu mungkin sudah biasa saudara. Tapi Tuhan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Sehingga tersebar ke seluruh Yudea. Bahkan lebih keluar dari Yudea. Orang-orang berbondong-bondong datang. Sehingga membuat imam-imam kepala itu saat itu. Mereka menjadi kewalahan. Karena mereka takut kehilangan anak buahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Lazarus. Dan Lazarus lari ke Siprus. Saudara. Di sana dia bertemu dengan Barnabas dan Saulus. Lalu dia ditabiskan menjadi uskup di kota kecil di Kition. Ya, tapi pada akhirnya Lazarus juga dibunuh oleh imam kepala. Dia masih hidup 30 tahun. Jadi pada saat waktu Lazarus itu dibangkitkan dia umur 30 tahun dan dia hidup 30 tahun lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saat ini apapun yang kita inginkan pada Tuhan, apapun yang kita mohon
dan kita belum mendapat jawaban dari Tuhan, saudara harus ingat. Penundaan yang Tuhan berikan itu pasti ada alasan Tuhan. Dan di sini saya mencatat ada 4 alasan Tuhan. Kenapa Tuhan menunda jawabannya? Mengapa kita harus menunggu jawaban Tuhan? Ya, ada 4 alasannya. Alasan yang pertama, karena belum waktunya Tuhan. Coba kita lihat ayatnya di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya apa, saudara? Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dan itu adalah yang terindah, itu adalah yang terbaik. Ya. Lalu dia katakan, ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Inilah yang jadi masalah buat kita, saudara. Karena manusia itu memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa menyelami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Padahal sebetulnya Tuhan itu sudah mengatur supaya segala sesuatu itu terjadi tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh Dia, saudara. Bahkan Tuhan memberikan kepada manusia keinginan untuk bisa mengerti apa arti kekekalan. Tetapi karena manusia itu memiliki keterbatasan, saudara, sehingga tidak ada satu manusia pun yang sanggup mengerti apa yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Kita butuh Tuhan, saudara. Kita harus mempercayakan agar Tuhan dapat mengatur segala sesuatu yang ada pada hidup kita, saudara. Kita mutlak butuh Tuhan. Ya. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Nah, kita harus bisa mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Artinya kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya, saudara. Ya. Saudara, ini ada sebuah cerita, saudara, ya. Buat selingan kita, saudara. Ada seorang bapak, dia punya sebuah pohon mangga di perkarangannya, saudara. Rumahnya itu nggak ada pagarnya, sedangkan pohon mangganya itu sedang berbuah lebat, banyak sekali buahnya, saudara. Nah, yang menjadi masalah buat bapak ini, mangganya itu setiap pagi dia lihat mangganya itu selalu berkurang, ada aja yang mencuri mangganya, saudara. Ya, sehingga suatu ketika dia katakan dia mau tidur di bawah pohon mangga untuk menjaga mangga ini. Beberapa hari, beberapa malam dia tidur di bawah pohon mangga itu dan mangganya aman, saudara, nggak ada yang mencuri. Lalu dia pikir, sudah aman lah, udah nggak usah lagi. Besoknya dia dapeti mangganya hilang lagi, saudara. Akhirnya dia pikir gimana caranya ya supaya mangganya nggak hilang. Lalu dia ngambil spidol dan dia bikin sebuah tulisan. Dia tulis itu, Tuhan Maha Tahu siapa yang mengambil mangga saya, katanya gitu. Lalu dia taruh di situ, saudara. Dia tidur, dia pikir udah aman lah, ya nggak akan ada yang mencuri. Besok paginya, saudara, mangganya habis, saudara. Habis diambil orang, hanya disisakan yang kecil-kecil aja. Lalu bukan itu aja, di bawah tulisan itu ditambahin lagi. Orangnya di bawah ambil spidol juga, dia nulis lagi. Dia bilang, memang Tuhan Maha Tahu, tapi Tuhan gak akan bilang kepada siapa-siapa, katanya. Saudara, ini ke situ ya. Itu alasan yang pertama, saudara, ya. Karena belum waktunya Tuhan. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya Tuhan, saudara. Kalau belum waktunya Tuhan, kita harus sabar menunggu waktu Tuhan, ya. Kita harus bersabar menunggu waktu Tuhan karena kita tahu waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya, bisa kita sabar, saudara? Bisa ya? Amin. Ya. Tapi kenyataan nanti ya dalam mengendarai mobil macet jengkel, saudara, ya. Mau cepet-cepet, mau ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar untuk sabar, ya. Oke. Yang kedua, saudara, agar kita belajar bersabar dan beriman. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit, di bawah langit ada waktunya. Saudara, kita harus akui memang sifat kita manusia itu orangnya nggak sabaran, saudara. Kita mau selalu semua serba instan, serba cepat.
Ya, apalagi di dunia digital seperti saat ini. Semua serba cepat, tinggal klik ini, klik itu, semua apa yang kita mau cepat sekali terdapat ya. Tetapi firman Tuhan katakan apa, saudara? Segala sesuatu itu ada waktunya. Artinya apa, saudara? Artinya kita tidak berkuasa lagi atas terjadinya segala sesuatu. Kita tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Dan hidup kita ini sebetulnya adalah milik Tuhan, saudara. Sedangkan waktu yang ada itu juga milik Tuhan. Ya. Jadi fokus kita hanya percaya pada janji Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan Dia tahu segala sesuatunya. Termasuk pikiran kita dan perasaan kita yang paling dalam pun Tuhan tahu. Dia berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa belajar, bersabar, dan menunggu waktu Tuhan. Kita belajar bersabar, beriman dan menunggu waktu Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang bersabar dan menunggu waktu Tuhan. Yang tokoh yang pertama adalah Abraham. Dia menunggu selama berapa lama? 25 tahun untuk mendapatkan janji Tuhan, dia memiliki anak. Setelah menunggu 25 tahun maka dia mendapatkan Ishak. Kedua, Nabi Nuh, saudara. Nabi Nuh itu harus menunggu berapa lama, saudara? 100 tahun dia harus menunggu datangnya air bah itu, banjir badang, saudara. Dan ketika dia ada di dalam bahtera, dia juga harus menunggu untuk menemui daratan selama 1 tahun 17 hari, saudara. Ya. Dan lagi Daud, saudara. Daud itu meskipun dia udah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, tapi dia nggak langsung menjadi raja, kan, saudara. Ya. Dia harus mengalami banyak sekali proses. Bahkan dia harus menunggu selama 15 tahun. Saudara. Dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi akhirnya dia menjadi seorang raja. Saudara. Nah, kita tahu ada seorang tokoh di Alkitab yang namanya Hana. Saudara. Hana ini adalah dia orang yang mandul. Tapi dia dengan sabar, dengan setia, dia terus berdoa kepada Tuhan. Gak henti-hentinya dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengharap pertolongan daripada Tuhan, saudara. Ya. Dan pada akhirnya karena kesabaran dia dan ketabahan dia, pada akhirnya dia memiliki anak. Dan anaknya gak tanggung-tanggung, yang namanya Samuel, menjadi seorang nabi yang besar, saudara. Ya. Jadi segala sesuatu itu kita harus bersabar menunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan menunda waktunya, tentu ada alasannya. Dan alasan yang kedua, kita harus bersabar menunggu waktunya Tuhan. Kita bersabar dengan iman kita, saudara. Nah, ini ada cerita lagi, saudara, ya. Ada seorang laki-laki bertubuh pendek dan buruk rupa, saudara. Ya. Dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik jelita, saudara. Ya. Suatu ketika dia duduk bersama dengan istrinya, tapi laki ini memandang istrinya terus, saudara. Terus dipandangi terus istrinya. Istrinya kan menjadi risih. Ya. Dia bilang, kenapa sih kok kamu memandangi saya terus? Terus dia bilang, soalnya semakin hari saya semakin lihat kamu, kok kamu semakin cantik, katanya. Dia bilang gitu. Semakin saya bersyukur saya kepada Tuhan semakin bertambah, dia bilang gitu kan. Terus istrinya bilang, wah kalau gitu kita berdua ini calon penghuni surga, katanya. Dia bilang gitu. Loh kenapa kok begitu, kata suaminya. Ya kan penghuni surga itu kan orangnya bersyukur, dan yang orang yang sabar dan bersyukur itu adalah penghuni surga, dia bilang. Ya, kamu bersyukur, dia bilang, karena kamu memiliki anugerah, mempunyai istri seperti saya, dia bilang istrinya. Dan saya bersabar, ya, menghadapi cobaan, punya suami seperti kamu. Jadi kita calon masuk surga, saudara, ya, penghuni calon surga. Saudara, jadi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, penundaan-penundaan yang Tuhan berikan kepada kita, tentu ada alasan Tuhan yang terbaik. Ya, Tuhan mau kita bersabar, Tuhan mau kita bisa beriman untuk menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, saudara, karena Tuhan menunggu kesiapan kita. Nah ini, saudara, Tuhan itu menunggu kesiapan saudara dan saya. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan, jalan-jalan yang sudah kita tetapkan, itu akan terjadi dan kita punya kemampuan itu. Ya, sebetulnya kita belum siap, saudara. Tuhan tahu kita belum siap. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Hati manusia itu memikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Benar, saudara. Ya. Jadi
Seringkali kita beranggapan bahwa kita ini sudah siap. Kita punya suatu rencana yang besar. Nanti kita akan melakukan ini, melakukan itu, jalani seperti ini, sebenarnya seperti itu. Tapi sebetulnya kita sendiri itu belum siap, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Artinya apa, saudara? Artinya rencana Tuhan dan jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rencana dan jalan kita. Rencana dan jalan Tuhan itu jauh lebih baik dari rencana dan jalan kita. Seringkali kita merasa, saudara, pada saat kita menunggu waktu Tuhan, kita seringkali merasa kok Tuhan lambat ya. Kok Tuhan lambat menjawab kita ya. Kenapa enggak Tuhan selalu segera menjawab dan membuka jalan? Apakah Tuhan sudah enggak peduli lagi sama kita? Atau mungkin doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu pada saudara ya. Tuhan tidak pernah terlambat ya, dan juga tidak pernah terburu-buru, saudara. Dia selalu memberikan kepada kita tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Nah, masalahnya saudara ya, masalahnya bukan dari Tuhan sebetulnya, saudara. Masalahnya itu dari diri kita sendiri. Bagi Tuhan, kalau mau menjawab permohonan saudara itu sangat mudah, gampang sekali buat Tuhan, saudara. Ya. Tapi masalahnya itu ada pada diri kita sendiri, kitanya belum siap. Makanya Tuhan belum juga menjawab apa yang menjadi permintaan kita. Karena Tuhan tahu kita belum siap. Tuhan tidak mau jawaban Tuhan itu tidak menjadi berkat buat anak-anak yang dikasihinya. Ya. Karena seringkali jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul gak, saudara? Maka Tuhan mau mempersiapkan kita dulu. Sehingga apapun itu jawaban Tuhan, kita sudah siap untuk menerimanya. Jangan sampai jawaban Tuhan itu tidak menjadi berkat. Contohnya, saudara, kalau ada seorang anak kecil, dia minta sepeda kepada orang tuanya. Mungkin orang tuanya tidak langsung memberikan sepeda itu kepada orang tuanya. Karena dia tahu bahwa anak itu belum siap. Ya kan? Dia mau memastikan dulu bahwa anak ini sudah siap. Bukan berarti orang tuanya tidak sayang. Tapi dia mau memastikan dulu bahwa anaknya ini sudah siap untuk belajar, bisa mengendalikan sepeda, untuk bisa naik sepeda dengan aman. Dia gak mau sampai terjadi kecelakaan pada anak ini kan, saudara. Begitu pula Tuhan kepada kita, saudara. Kalau Tuhan juga belum menjawab apa yang kita minta, berarti kita tuh belum siap. Ya. Tuhan tidak mau jawaban Tuhan itu membuat kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan sayang. Tuhan sangat memperhatikan kita. Tapi belum waktunya Tuhan. Ya kita belum siap, saudara. Maka Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak mau kita akhirnya dengan jawaban Tuhan kita jadi menjauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf itu adalah contoh yang nyata dari kesiapan, saudara. Saudara tahu Yusuf kan ya? Tahu ya? Tapi nggak kenal Yusuf kan? Saya juga nggak kenal, cuma saya tahu Yusuf, saudara ya. Alkitab yang saya tahu dari Alkitab. Nah, Yusuf itu dia punya mimpi akan masa depan dia, mimpi yang besar. Pertanyaan saya, saudara, apakah Tuhan langsung menjawab mimpi dia jadi kenyataan? Enggak, saudara. Tuhan tahu bahwa Yusuf belum siap saat itu. Makanya Tuhan proses Yusuf. Dia harus menunggu 13 tahun, saudara. Dan selama menunggu, dia tidak mengalami hal-hal yang menyenangkan. Dia dibuang di dalam sumur. Dia dijual jadi budak. Dan dia dipenjarakan tanpa alasan yang jelas, saudara. Semua itu harus dia alami. Untuk apa? Untuk Tuhan izinkan semua itu tadi untuk mempersiapkan Yusuf. Ya. Dan pada akhirnya ketika Tuhan melihat bahwa Yusuf sudah siap, dia menjadi raja. Menjadi penguasa, bukan menjadi raja. Dia menjadi penguasa di Mesir selama 80 tahun, saudara. 80 tahun dia jadi penguasa di Mesir. Itu termasuk 7 tahun masa kelaparan dan 7 tahun masa kelimpahan, saudara. Nah, jadi segala sesuatu itu ada waktunya Tuhan. Memang rencana dan jalan Tuhan itu tidak sama dengan rencana dan jalan kita. Tugas kita, saudara, kita hanya fokus pada janji Tuhan dan percaya pada Tuhan. Kalau kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, percayalah pasti Tuhan akan bertindak, saudara. Ya. Fokus kita hanya pada Tuhan. Jangan pada masalah yang kita hadapi. Serahkanlah segala masalah kita kepada Tuhan dan menunggu waktu Tuhan. Itulah adalah yang terbaik buat kita, saudara ya. Karena itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya
ada beberapa hal dari diri kita sendiri yang membuat kita itu belum siap. Ada, jadi yang membuat kita belum siap itu ada dalam diri kita sendiri sebetulnya saudara. Ya antara lain apa saudara? Yang pertama, karena kita masih hidup di dalam dosa. Ya. Dosa ini yang membuat kita sulit untuk bisa mendapat jawaban Tuhan. Selama kita hidup di dalam dosa, jangan harap saudara akan mendapat jawaban dari Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan apa saudara? Yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan dirinya tidak mendengar doa kita adalah segala dosa kita. Jadi jangan saudara mengharap Tuhan akan menjawab saudara kalau saudara masih hidup di dalam dosa. Itu yang pertama. Ini yang membuat juga kita belum siap. Yang kedua, kita masih memiliki sikap egois. Tahu egois saudara ya? Mementingkan diri sendiri. Apa-apa diri sendiri. Apa-apa diri sendiri. Ya. Dan ini juga yang membuat kita belum siap untuk menghadapi apa yang Tuhan menjadi jawaban Tuhan. Ya. Orang yang egois itu adalah orang yang selalu selalu mengharapkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Terus apa-apa untuk dirinya sendiri. Nah saudara, Yakobus 4 ayat 8 mengatakan apa saudara? Kamu berdoa. Ya. Memang betul kamu berdoa. Tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah inilah orang yang egois saudara. Dia berdoa untuk aku, apa-apa aku terus. Ya, tidak pernah memikirkan orang lain. Nah orang-orang seperti ini juga orang yang belum siap untuk mendapat jawaban dari Tuhan. Dan yang ketiga saudara, orang yang memiliki keraguan. Saudara. Ya, orang yang memiliki keraguan, kalau kita memiliki keraguan berarti kita belum percaya penuh akan janji Tuhan. Kalau kita memiliki keraguan berarti kita sedang membatasi kuasa Tuhan. Dan pada saat kita membatasi kuasa Tuhan, kita tidak akan pernah mendapat jawaban daripada Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan apa? Orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang-orang yang seperti ini, dia tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Nah, jadi yang ketiga, yang membuat kita belum siap karena masih ada keraguan dalam diri kita. Dan yang keempat, saudara, yang membuat kita belum siap karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Selama kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, berarti kita belum mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Di ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi selama kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka Tuhan tidak akan pernah bertindak, saudara. Ya. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tapi selama kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Tuhan tidak akan pernah turun tangan. Dan kita tahu kita tidak mampu untuk menjalani hidup ini dengan cara kita sendiri. Jadi akhirnya sia-sialah yang kita dapati, saudara. Ya. Jadi 4 hal ini yang membuat kita itu belum siap di hadapan Tuhan. Pertama dosa, yang kedua karena keegoisan kita, yang ketiga karena keraguan kita, dan yang keempat karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Ini adalah alasan yang ketiga, saudara. Ya. Alasan yang keempat, saudara. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ini alasannya. Jadi alasan yang pertama, karena belum waktunya Tuhan. Dan alasan yang kedua agar kita bisa bersabar dan beriman. Dan alasan yang ketiga, Tuhan mau menunggu kesiapan kita. Dan alasan yang keempat, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita, saudara. Tuhan katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita, saudara. Ya. Kita harus percaya bahwa Allah itu turut bekerja. Jadi segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita terima yang terbaik dari Tuhan, itu sebenarnya karena Allah turut bekerja, Tuhan. Karena Allah tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Dan Dia tahu waktunya yang terbaik.
Jadi kita nyanyi waktu Tuhan ya. Kita nyanyikan saudara ya. Kita tahu waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya dari mulai. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara yakin waktu Tuhan pasti yang terbaik? Amin saudara. Ya. Tapi seringkali kita merasa ragu kan saudara ya. Ya. Apa benar Tuhan tahu yang terbaik buat kita? Ada nggak saudara? Seringkali ada nggak kita terpikir seperti itu? Jujur saudara. Ya. Jujur, seringkali kita kalau jawaban Tuhan kok lama belum dijawab. Seringkali kita terpikir, apa benar waktu Tuhan itu adalah yang terbaik saudara? Ya. Seringkali kita merasa frustasi karena apa yang kita inginkan kok lama sekali terjadinya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya jangan ada keraguan lagi saudara. Jangan ada keraguan lagi pada diri kita saudara. Karena Tuhan kita tahu saudara, Tuhan punya kuasa atas hidup kita saudara. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Karena segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan. Itulah makanya kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Jangan ada keraguan lagi dan percayalah saudara ya. Penundaan yang Tuhan berikan itu pasti ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Yang Tuhan mau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dan Dia akan bertindak. Jadi kalau selama kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan bertindak saudara. Ya. Kalau kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan saudara, berarti hidup kita ini adalah milik Tuhan saudara. Nah kalau hidup kita ini milik Tuhan, berarti Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Betul gak saudara? Iya kan? Tuhan katakan apa? Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Lihat burung di udara. Ya. Tanpa menuai dan menanam, bahkan tidak mengumpulkan makanan dalam lumbung. Tapi tetap Tuhan pelihara. Bukankah kita lebih daripada burung-burung itu saudara? Ya. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya saudara. Jadi penundaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan itu membuat kita harus menunggu. Percayalah saudara, bahwa semua itu semata-mata hanya untuk kebaikan kita. Dan pasti ada rencana Tuhan yang besar, yang lebih besar, yang lebih baik. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun jawaban dari Tuhan saudara, baik itu jawabannya iya, baik itu jawabannya tidak, ataupun kita harus menunggu, percayalah semua itu ada di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu waktunya yang terbaik, Tuhan tahu kesiapan kita. Yang Tuhan mau kita sabar menunggu waktu Tuhan dengan iman kita. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi jangan pernah merasa
bahwa Tuhan itu terlambat atau Tuhan itu nggak mendengar apa yang menjadi permohonan kita. Jangan pernah merasa meragukan Tuhan. Jangan ada sama sekali meragukan Tuhan. Kalau kita meragukan Tuhan, akhirnya jawaban Tuhan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Itu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi percayalah, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Tuhan yang selalu care, peduli akan masalah kita. Ya, apapun masalah saudara yang saudara hadapi, wait and see. Lihat waktunya Tuhan. Kita tunggu waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik. Saudara, ada seorang anak kecil, saudara. Dia menginginkan dari kecil, dia sudah menginginkan untuk menjadi seorang tentara. Dia terobsesi untuk menjadi seorang tentara. Lalu dia meminta apa-apa, dia minta orang tuanya baju tentara, mainan tentara. Karena dia memang ingin sekali menjadi tentara. Karena idolanya dia itu adalah tentara. Ketika dia anak ini menjadi dewasa dan lulus sekolah, lalu dia mendaftar untuk masuk menjadi tentara, militer. Tetapi sayang, saudara, karena ada beberapa hal, ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh anak ini, saudara. Sehingga akhirnya dia ditolak untuk menjadi tentara. Lalu bagaimana perasaan anak ini, saudara? Dari kecil dia udah mimpi-mimpi, idam-idaman dia. Kalau ditanya, apa cita-citamu? Jadi tentara, saudara. Tapi kenyataannya, waktu dia mendaftar jadi tentara, dia ditolak, saudara. Pasti anak ini kecewa dan jengkel, saudara. Ya. Tetapi saudara, itu tidak berselang lama. Tapi dia tahu bahwa apapun yang Tuhan berikan, penundaan Tuhan yang beri, jawaban yang dia tidak bisa terima, tidak sesuai dengan keinginan dia, pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik. Lalu dia mengambil jurusan kedokteran, saudara. Dia memperdalam dokteran, dia mengambil spesialis ahli bedah, saudara. Dan singkat cerita, dia menjadi seorang ahli bedah yang sangat skill, sangat berkualitas gitu, saudara. Memiliki keahlian yang sangat tinggi, saudara. Sehingga namanya menjadi terkenal, saudara. Dan banyak sekali dia menolong orang melalui profesinya sebagai dokter. Dia banyak menolong orang, banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang yang sudah tidak ada harapan bisa dia tolong melalui operasi bedah. Karena dia adalah ahli bedah, saudara. Sehingga hidupnya itu berkualitas dan memiliki value yang tinggi, saudara. Nah, sampai akhirnya dia menjadi tua dan dia meninggal. Ketika dia meninggal, dia bertemu dengan Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu kan apa yang menjadi keinginanku sejak kecil. Aku ingin menjadi tentara, Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan suruh saya menjadi dokter? Lalu Tuhan katakan, anakku, aku tahu yang terbaik buat kamu. Ya, ini lalu Tuhan bilang, ini saya kasih gambaran. Kalau kamu mau jadi tentara, apa yang terjadi? Lalu Tuhan berikan gambaran. Kamu menjadi seorang tentara, lalu kamu menjadi sombong, kamu menjadi arogan, kamu merasa kamu berkuasa. Jadi banyak orang yang tidak senang dengan kamu. Banyak orang yang membenci kamu karena kesombongan kamu. Akhirnya hidupmu tidak menjadi berkat. Dan suatu ketika kamu ditugaskan untuk memberantas pemberontakan. Dan ada peluru nyasar dan kamu tertembak. Dan kamu mati muda. Dan kamu mati dengan sia-sia. Hidupmu tidak menjadi berkat. Tetapi sekarang apa yang kamu lihat? Kamu menjadi seorang dokter. Itu adalah rencanaku, jalanku. Ya, kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Kamu memiliki kualitas dalam hidupmu. Tuhan berikan yang terbaik untuk orang ini. Jadi saudara, apapun jawaban Tuhan nanti saudara ya, khususnya untuk anak-anak muda yang mempunyai cita-cita menjadi apa gitu ya. Kita boleh punya cita-cita yang besar, boleh saudara ya, karena kita punya Allah yang besar. Tetapi kalau jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan kita putus asa. Karena Tuhan punya jalan lain yang lebih baik. Tuhan punya rencana lain yang lebih baik buat kita. Karena dia tahu segala apa yang ada di dalam pikiran kita, bahkan perasaan kita pun yang paling dalam, dia tahu, saudara. Ya, jadi jangan pernah kecewa. Ya, tetap percaya, tetap fokus pada janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, saudara ya, sebagai gembala di tempat ini, saya mau mengingatkan kepada saudara semua. Ya, kalau pada akhirnya kita memilih untuk tidak menunggu waktu Tuhan yang terbaik, pasti kita akan menyesal, saudara. Saya ulangi, saudara ya. Kalau kita tidak mau menunggu waktu Tuhan yang terbaik, kita pasti menyesal. Itu adalah suatu keputusan yang bodoh yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Karena kita akan kehilangan kesempatan yang terbaik dari Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi kita harus menunggu waktu Tuhan. Jangan kita tidak mau menunggu waktu Tuhan.
Karena waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Para pemusik, kita nyanyikan lagu ini saudara ya bersama-sama. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Dan tidak ada Tuhan seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Dan kami tahu Tuhan, waktu yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik buat anak-anak-Mu di tempat ini. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Seringkali kami meragukan Engkau Tuhan. Dan kami berkata, Tuhan Engkau lambat untuk menjawab doa-doa kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar, bersabar. Belajar memiliki iman percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Setiap penundaan yang Tuhan berikan, ada alasan Tuhan. Tujuannya hanya untuk yang terbaik buat kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk bersabar dengan iman. Dan kami percaya segala sesuatu itu ada waktunya. Waktu Tuhan itu ada yang terbaik. Dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oleh
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami telah menerima berkat daripada Tuhan. Baik melalui firman Tuhan, baik melalui puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami rasakan suasana surgawi ada di tempat ini Tuhan. Dan saatnya kami akan berpisah Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Dimanapun kami berada, Tuhan akan selalu menyertai. Dan Tuhan akan membuat kami memiliki waktu yang terbaik. Karena kami tahu apapun, segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini yang terjadi, itu tidak lepas dari kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kiranya anak-anak-Mu boleh diberkati. Tuhan menjauhkan mereka dari mara bahaya apapun juga. Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Tuhan menjauhkan dari segala hal-hal yang buruk atas hidup mereka. Sehingga mereka boleh berkumpul kembali minggu depan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Tuhan baik dalam hidup kita saudara? Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan yang akan melindungi kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan apapun yang saudara kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ibadah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.